melanjutkan materi tentang kauf, roja, dan tawakal. Cekidot. Cekidot. Maka kalian tahu apa itu roja? Jadi roja itu menurut Islam berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah. Sifat roja harus disertai rasa optimis, perasaan gembira, sikap percaya, dan yakin akan kebaikan Allah. Lalu apakah kalian tahu kebalikan dari sifat roja? Kebalikan dari sifat roja adalah putus asa dari rahmat Allah. Seseorang yang putus asa atas rahmat Allah dikategorikan sebagai orang sesat, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Hijr ayat 55 sampai dengan 56. Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Sifat roja akan tumbuh pada diri seseorang dengan melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, Muhasabah atas nikmat yang diberikan Allah. Yang kedua, mempelajari dan memahami Al-Quran. Yang ketiga, meyakini bahwa Allah telah memberikan karunia sempurna kepada makhluk ciptaannya. lalu apa sih manfaat memiliki sifat roja ini? Nah, seseorang yang memiliki sifat ini akan memperoleh banyak manfaat. Salah satunya yaitu yang pertama, Semangat dalam ketaatan pada Allah. Yang kedua, tenang dalam menghadapi kesulitan ataupun cobaan. Yang ketiga, merasa nikmat ketika beribadah kepada Allah. Yang keempat, dapat menumbuhkan rasa optimis dalam jiwa. Salah satu penyebab munculnya sifat putus asa dari rahmat Allah ini adalah tidak memahami bahwa rahmat Allah sangat luas bagi hambanya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah menciptakan makhluk, Ia menulis pada suatu kitab yang mana kitab itu berada di sisinya di atas arsy, yaitu tulisan yang berbunyi, sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan murkaku. Ketika seseorang memiliki sifat roja, maka ia akan bersemangat untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun, perlu diingat bahwa sifat roja ini harus bersanding dengan sifat khauf. Di sini ada yang tahu nggak apa itu kauf? Jadi kauf itu adalah perasaan takut kepada Allah. Rasa takut ini akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya pengetahuan terhadap Rabb-Nya. Secara tegas, Allah memerintahkan seorang hamba yang beriman agar takut kepadanya. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 1-2 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. takut kepada Allah adalah bukti seorang hamba mengenalnya. Rasa takut tersebut akan semakin bertambah seiring bertambahnya pengetahuan hamba terhadap Rabb-Nya. di samping sifat kauf dan roja, kita juga harus memiliki sikap tawakal. Secara singkatnya, tawakal ini adalah bentuk kepasrahan diri manusia terhadap Allah atas hasil usahanya. Akan tetapi, tawakal ini bukan berarti menyerahkan nasib sepenuhnya kepada Allah secara mutlak. Kita harus berikhtiar dahulu secara sungguh-sungguh. Seseorang yang menanamkan sikap tawakal dalam dirinya, maka ia akan meyakini bahwa tidak ada hasil usaha yang sia-sia. Dan tawakal ini juga memiliki beberapa manfaat, salah satunya Tercukupi semua keperluannya. Yang kedua, mudah untuk bangkit dari keterpurukannya. Yang ketiga, tidak bisa dikuasai oleh setan. Dan yang keempat, memperoleh nikmat yang tiada henti. Serta yang kelima, menghargai hasil usaha. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang telah disampaikan tadi ialah kita sebagai manusia perlu memiliki akidah yang baik. Karena seorang manusia itu merupakan cerminan dari akidahnya. Apabila akidah sudah tertanam dalam diri seseorang, maka akan menghasilkan sikap perilaku yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana contohnya sikap roja, kauf, dan tawakal yang telah disebutkan di video ini.